Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam belajar bahasa Indonesia ya, jarak jauh. Oke ya. Alhamdulillah, pekan kemarin kita telah belajar tanda titik dua ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke tanda hubung ya. Baik, kita bahas ya tentang tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris ya. Saya ulangi, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris ya. Contoh dalam kalimat, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut ya. Nah, penggalan kata ini kalian bisa temui misalkan kalau sering membaca koran ya, sering ada ya pemenggalan kata banyak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang ya. Contohnya anak-anak. Nah, ini anak-anak juga harus menggunakan tanda hubung ya, strip ya, di tengah-tengahnya ya, itu anak, strip anak ya. Terus yang contoh yang lainnya berulang-ulang. Nah, oke, lanjutkan ya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang diejak satu-satu ya. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya, 11. Nah, ini 11 itu tanggal ya. Yang 11-nya lagi adalah bulan. Berarti ini bulan November ya. Tahun 2013. Nah, ini contohnya begini penulisannya. Nah, yang bawahnya yang kata panitia, karena ini adalah harus diejak pembacaannya, maka harus ada tanda hubung ya. Jadi dibacanya bukan panitia, tetapi dibacanya itu PANITIA. Ya, gitu dibacanya ya. Karena ada tanda hubung per hurufnya. Oke, kita lanjutkan. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan ya. Nah, ini contoh ya, contohnya berevolusi, mengukur, mesin hitung tangan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Ya. Yang pertama, dalam kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital ya. Contohnya misalkan se-Indonesia ya, karena Indonesia ini harus kata awalnya kapital, maka harus ada tanda stripnya atau harus ada tanda hubungnya. Ya, contoh selanjutnya adalah se-Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini kan harus kapital huruf awalnya, maka harus ada tanda strip. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Dengan angka. Nah, ini contohnya peringkat ke-2. Nah, ini harus ada tanda hubungnya, yaitu di tengah-tengah antara ke dan 2 ya. Beda dengan penulisan angka 2-nya itu ditulis secara huruf per huruf ya. Karena ini berbentuknya angka, maka harus ada tanda strip ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, angka dengan an ya. Misalkan contohnya adalah tahun 1950-an. Nah, ini penulisan angka ini harus ya, karena di akhirannya itu ada an, maka harus ada stripnya ya. Jadi dibacanya tahun 1950-an. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital ya. Contohnya hari H ya, sinar X,
berKTP di SK-kan. Nah ini ya, coba perhatikan ya contoh-contohnya. Yang hari H sinar X berKTP di SK-kan. Nah ini harus ada tanda hubungnya. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Kata dengan kata ganti Tuhan. Ya, ini untuk kata ganti Tuhan juga harus menggunakan tanda hubung ya. Karena kata ganti untuk Tuhan hurufnya ini harus awalnya itu harus hurufnya kapital ya, makanya harus ada stripnya ya. Contohnya misalkan ciptaannya, terus atas rahmatmu ya, itu ya. Jadi karena ini kata ganti Tuhan, maka harus ada stripnya atau harus ada tanda hubung. Nah, kita lanjutkan nomor 6, huruf dan angka. Nah, ini contohnya adalah D3, S1, S2. Nah, ini adalah tingkat pendidikan ya. D3 itu adalah diploma, yang diploma 3, S1 itu strata 1, dan S2 itu strata 2 ya. Untuk D3 biasanya mendapatkan gelar yaitu gelar sarjana muda ya. Kalau yang S1 adalah gelar sarjana ya, sarjana full atau sarjana penuh. Yang S2-nya adalah gelar master. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital ya. Contohnya misalkan KTP-mu ya, SIM-nya atau dan STNK-ku. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Kita lanjutkan. Ya, catatan. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf ya. Contohnya P3K. Ya, ini kan P3K ini kepanjangan dari pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Jadi untuk menyingkat huruf P-nya ada 3, maka ini ditulisnya P3K. Nah, di sini pun tidak menggunakan tanda hubung ya, karena melambangkan jumlah huruf yang di pinggirnya ya gitu. Jadi yang 3-nya itu adalah huruf P-nya. Oke ya, kita lanjutkan yang F ya. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing ya. Contohnya misalkan disowani ya, ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya adalah didatangi ya. Jadi ini harus ada tanda hubungnya. Yang contoh berikutnya adalah berpariban. Nah, ini juga sama ya, dari bahasa Batak ya. Artinya dalam bahasa Indonesia bersaudara sepupu. Ya, yang selanjutnya adalah contohnya di backup. Nah, di backupnya kalian pasti tahu ya, backup itu apa. Oke ya, jadi ini harus ada tanda hubungnya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke, yang G. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadikan objek bahasan ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta ya. Kalau misalkan kalian belum tahu, arti pasca ini adalah sesudah ya. Jadi pasca ini adalah kata serapan dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, udah beres ya. Alhamdulillah. Sekian dulu pembahasan pekan ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan hubungi guru bahasa Indonesia masing-masing ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.